Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Hasni pada mata kuliah evaluasi sensori. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang uji afeksi atau lebih sering kita kenal dengan uji hedonik. Nah, pembelajaran hari ini akan membahas tentang definisi, ruang lingkup, dan penerapan uji afeksi. Siapa saja panelisnya, di mana bisa dilakukan pengujiannya, dan klasifikasi pengujian secara afeksi. Baik, kita refresh dulu dasar dari melakukan uji sensori. Ya, uji sensori itu ada prinsipnya. Dalam melakukan pengujian sensori ada prinsip yang harus dipegang, yaitu metode uji itu harus dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian. Jadi tidak bisa semata-mata peneliti mengatakan saya mau melakukan uji ini. Saya mau melakukan uji segitiga. Saya mau melakukan uji deskripsi. Ya, tapi lihat dulu tujuan penelitiannya apa, lalu cari metode yang cocok dengan tujuan penelitian tersebut. Ya, maka dalam memilih uji sensori, dicari tahu dulu apa yang mau diukur. Ya, apa yang mau diukur dari penelitian ini, lalu carilah metode yang sesuai yang bisa membantu kita menjawab atau menyelesaikan tujuan dari penelitian Anda. Nah, umumnya pengujian sensori dilakukan untuk menilai perbedaan dari setiap produk yang diuji. Maka Anda akan melakukan uji pembedaan yang sudah dijelaskan oleh Bu Cut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada uji segitiga, ada 2 out of 5, ada uji A bukan A, ada uji perbedaan sederhana gitu ya. Jadi di uji perbedaan jelas-jelas tujuannya adalah melihat perbedaan dari setiap produk yang diuji. Apakah produk itu berbeda atau tidak. Nah, kemudian ada pengujian yang dilakukan untuk menilai tanggapan konsumen terhadap produk. Ya, jadi jika Anda memasukkan ingredient X pada sebuah produk A, bagaimana impact-nya terhadap preferensi konsumen? Apakah konsumen menyukainya atau tidak? Ya, atau apakah produk ini tetap bisa lebih disukai dari produk yang lain? Nah, maka itu jika poin nomor 2 tujuannya, maka Anda bisa melakukan metode pengujian afektif atau uji afeksi yang akan kita bahas pada hari ini. Atau juga sering kita kenal dengan uji hedonik. Dan yang terakhir adalah jika kita berencana untuk mengumpulkan karakteristik sensorik produk. Ya. Atau dengan kata lain, setelah kita mengetahui produk A itu berbeda dengan produk B dengan uji segitiga, seberapa jauh mereka berbeda. Maka kita akan membahas di situ mutu sensorik sebuah produk. Maka kita perlu menggunakan uji deskripsi. Oke. Jadi, secara definisi, pengujian secara hedonik atau uji afeksi adalah pengujian terhadap mutu sensorik produk pangan menggunakan konsumen sebagai panelis, di mana mereka menilai produk secara subjektif. Maksudnya di sini berdasarkan preferensi mereka, ya, di mana konsumen diminta memberikan opini berdasarkan kesukaan mereka terhadap produk. Mereka tidak diminta menilai bagaimana mutu produk, tapi mereka diminta memberikan opini mereka terhadap produk tersebut. Makanya disebut secara subjektif. So then, jika tujuan dari penelitian kamu adalah mengidentifikasi penerimaan konsumen atau kesukaan konsumen, maka uji afeksi cocok untuk digunakan. Nah, kalau kita lihat ya, jenis-jenis uji yang ada di evaluasi sensorik, uji secara afeksi menggunakan konsumen, itu memang paling sering digunakan dibandingkan pengujian lain.
rate-nya sebanyak 88%. Dan ini masih valid sampai sekarang. Nah, kapan saja pengujian ini bisa digunakan atau biasanya pemanfaatannya untuk apa? Yang pertama, kita pengujian secara efektif membantu peneliti ya dalam ruang lingkup pengembangan produk ya, membantu peneliti untuk mengetahui pure acceptance. Pure acceptance ini bagaimana penerimaan konsumen tanpa pengaruh dari brand, kemasan, label, atau iklan. Jadi mutlak produknya sendiri. Tanpa ada embel-embel terlihat, kemasannya terlihat lux, atau brandnya brand ternama. Kita mencoba untuk menghapus itu, jadi hanya produknya saja. Di dalam proses pengembangan produk, uji afeksi juga bermanfaat untuk memilih produk ya, memilih produk yang terbaik yang disukai oleh konsumen. Kan sering tuh kalian penelitian mencoba buat sampai berapa formulasi ya. Nah, dengan uji afeksi kita bisa mengetahui mana sampel atau formulasi yang menghasilkan produk yang paling disukai oleh konsumen. Tetapi juga bisa berguna seperti peringatan dini atau early warning ya, sebagai informasi awal untuk atribut yang mungkin tidak disukai oleh konsumen. Nah, jadi dari uji sensori kita bisa tahu produknya overall disukai, tapi ada atribut yang nilainya rendah. Nah, itu jadi bisa direformulasi resepnya, bisa diperbaiki. Ya, dan akhirnya masuk ke tujuan kedua sebagai panduan ya, untuk memberikan informasi ke arah mana sebaiknya produk itu dikembangkan. Ya. Misal kesukaan konsumen untuk produk A, konsumen atau panelis menyukai keseluruhan produk, tapi untuk atribut teksturnya selalu lebih rendah. Maka proses pengembangan produk selanjutnya bisa dilakukan untuk peningkatan tekstur produk tersebut. Lalu kita masuk ke penjelasan mengenai panelis dan tempat pengujian. Siapa yang jadi panelis dan di mana pengujian dapat? Nah, siapa yang menjadi panelis di uji afeksi? Jadi sebaik-baiknya panelis untuk uji afeksi adalah konsumen produk tersebut. Sering sekali saya menyatakan bahwa kita sering sekali sekarang penelitian tentang teh herbal, ya, kaskara, teh dari daun, teh bunga telang atau apa. Selalu saya tanyakan siapa panelisnya. Maka panelisnya adalah calon konsumen dari atau yang biasanya memang konsumen yang mengkonsumsi jenis produk seperti itu. Karena kan ini kan uji afeksi ya, melihat kesukaan konsumen. Nah, kalau kalian panelisnya bukan calon konsumennya, maka akan bias hasilnya, tidak sesuai dengan target. Sampai kita melakukan pengujian kesukaan, tapi yang menguji bukan konsumennya gitu ya. Jadi penguji panelisnya adalah konsumen. Konsumen atau panelis bisa dikelompokkan berdasarkan ya, konsumen ini bisa dikelompokkan berdasarkan usia ya, berdasarkan gender, penghasilan, lokasi secara umum ya. Terus yang paling penting satu lagi di dalam memilih konsumen adalah Anda melihat seberapa sering mereka menggunakan produk tersebut. Ya, ini menjadi penting kenapa pada saat di dalam sebuah kelompok panelis tercampur antara pengguna ringan dengan pengguna berat, ya, light dan heavy itu berada di dalam suatu kelompok panelis, maka nanti hasilnya akan ada yang timpang, ya.
karena ada konsumen, ada panelis yang sudah sebagai pengguna berat, jadi sehingga dia sudah sangat paham tentang karakteristik sebuah produk, ya, dengan yang light. Jadi baiknya diseragamkan. Kalau menggunakan yang light semua. Kalau menggunakan yang moderate semua. Ya. Atau kalau menggunakan yang heavy semua. Jadi bagusnya penggunanya ini tidak dicampur. Karena itu disesuaikan dengan target konsumennya. Malah sebenarnya yang heavy consumer ini bisa digunakan sebagai panelis terlatih. Lalu selanjutnya, di mana kita bisa memperoleh panelis? Ya, otomatis di sekitar Anda pertama. Bisa saja jika kalian berarti sesama teman-teman mahasiswa. Cari mereka teman-teman yang memang menyukai produk yang Anda buat. Lalu satu lagi dari penduduk, ya. Penduduk lokal dan populasi secara umum. Di mana melakukan pengujian? Pengujian sensorik bisa dilakukan di laboratorium uji sensorik, atau di lokasi-lokasi tertentu, dan juga bisa dilakukan di rumah. Nah, tiga pilihan ini akan memberikan ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan, ya. Kita akan lihat. Nah, jika Anda memilih laboratorium sebagai tempat pengujian, keuntungan yang diperoleh adalah proses persiapan bahan dan kegiatan pelaksanaan pengujian itu terkontrol dan bisa kita kendalikan dengan baik, ya. Yang bias-bias bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, khususnya untuk atribut yang tidak bisa kita kontrol biasanya di dalam penggunaan secara umum, dapat kita manipulasi atau ditutupi, sehingga panelis bisa fokus terhadap atribut yang diuji. Misal nih, pengujian terhadap kesukaan konsumen, ya, pengujian kesukaan konsumen pada produk sirup dengan perbedaan konsentrasi gula, ya. Biasanya itu akan terlihat perbedaannya di warna mungkin. Nah, sementara kita mau panelis fokus terhadap rasa, maka perbedaan warna dari sampel sirup ini bisa kita tutupi dengan menggunakan cahaya lampu yang misal kalau sirupnya merah, kita menggunakan cahaya lampu hijau, sehingga perbedaan dari warna sirup itu bisa kita tutupi, dan panelis akan fokus hanya terhadap rasanya karena mereka tidak melihat perbedaan penampakannya. Oke. Itu keuntungannya. Sementara kerugiannya, ya, di laboratorium kan pengujian terkontrol, ya, ada caranya. Panelis diminta untuk duduk terpisah-pisah. Panelis mengkonsumsi produk tidak sebagaimana dia mengkonsumsi produk tersebut seperti biasanya, ya. Jadi kondisi pengujiannya berbeda dengan kondisi mengkonsumsi produk secara normal. Itu. Jadi feelingnya nggak dapat, gitu, ya. Nah, satu hal lagi, jika kita melakukan pengujiannya di lab kita sendiri, kadang-kadang kawan-kawan kan udah pada tahu itu, kamu misal ini si Siti sedang melakukan penelitian tentang kemplang, lalu mengajak atau mencari panelis untuk uji afeksi produk kemplangnya, ya. Nah, pasti saja teman-teman sudah tahu apa faktor yang diteliti oleh Siti, ya, dalam penelitian kemplang tersebut. Sehingga kadang informasi-informasi yang sudah diperoleh duluan ini bisa menyebabkan bias, ya, dan mengganggu pengujian
yang dilakukan oleh teman-teman Siti yang bertindak sebagai panelis. Jadi harus fair, nggak boleh kita bawa-bawa apa yang kita ketahui tentang produk pada saat kita melakukan pengujian. Murni saja kita lihat produknya tanpa mengingat informasi-informasi apa yang kita ketahui tentang produk tersebut. Nah, lalu ada pengujian pada lokasi tertentu. Seperti kita sering kalau kita pergi ke mall, ke pameran, itu sering ada test booth ya. Ayo dicoba dulu produknya gitu ya. Silahkan ini produk baru dari perusahaan kami, ayo dicoba. Nah itu central location test. Kondisi-kondisi tersebut itu sering disebut dengan pengujian sensorik pada lokasi tertentu ya, terpusat ya. Jadi pengujiannya tetap dilakukan oleh panelis pada kondisi yang terkontrol, ya, dikontrol oleh organizer, oleh panitia. Kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan, ya. Terus umumnya yang mau melakukan pengujian itu adalah memang konsumen akhir kan kita tuh rame-rame ya. Anda mau berhenti di situ dan menguji produk tersebut ya di sebuah pameran, banyak itu yang melakukan pengujian. Anda mau berhenti dan menguji produk tersebut, maka berarti produk itu Anda sukai dan Anda dianggap sebagai Anda merupakan konsumen dari produk tersebut. Nah, satu lagi keuntungan lainnya adalah karena merupakan tempat umum, biasanya hasilnya itu kita akan mampu memperoleh panelis dalam jumlah yang besar, ya. Lalu bisa saja satu konsumen itu menguji beberapa produk yang kita kembangkan, sehingga akan jauh lebih hemat ongkosnya daripada kalau kita lakukan di laboratorium satu hari paling cuma satu produk gitu ya. Kalau ini karena di pameran dia kalau memang termasuk produk yang mereka sukai, mereka akan banyak menguji produk-produk yang ada di sana. Oke. Kerugiannya sama seperti di laboratorium, kondisinya itu artifisial, tidak seperti sebagaimana produk itu dikonsumsi secara umum. Terus satu lagi, pertanyaannya nggak mungkin bisa banyak-banyak ya, karena kan orang nggak akan mau lama-lama berhenti di stand kita saja, pasti akan mau cari-cari ke tempat yang lain. Kita harus menyediakan pertanyaan yang ringkas dan betul-betul berguna, harus dipilih gitu. Dan yang terakhir, pengujian di rumah, home use test. Nah, kalau home use test, kondisinya itu betul-betul real. Panelis benar-benar konsumennya, pengujian dilakukan di lingkungan normal seperti bagaimana mereka biasa mengkonsumsi produknya. Produknya juga dilengkapi dengan kemasan dan instruksi pengujian. Jadi betul-betul kondisi yang real. Terus, tapi sayangnya, ya, ini waktu dan uang itu pengujian dilakukan di rumah ini menghabiskan banyak waktu dan juga biaya. Kenapa? Karena Anda harus karena prinsipnya yang memang lebih real gitu ya. Jumlah panelnya itu bisa mencapai 75 hingga 300 keluarga dalam satu kota. Umumnya maunya tuh kita mau 3 sampai 4 kota. Penelitiannya jadinya bisa berlangsung lama, bisa sampai 4 minggu untuk pengumpulan data saja. Jadi bisa jadi satu judul skripsi, nggak perlu ada parameter lain gini ya. Paling banyak 3 produk yang bisa diuji, nggak bisa banyak-banyak. Ya, malah umumnya itu dilakukan perbandingan terhadap 2 produk. Jadi dalam seminggu, misal nih, di kota A, seminggu pertama itu produk 1, ya. Dilihat, direkam, dipelajari bagaimana interaksi seluruh anggota keluarga dengan produk. Lalu kemudian seminggu kemudian datanya dikumpulkan dan diberikan kembali
sampel yang kedua. Nah, dilakukan pengumpulan data lagi. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, ya, dengan kondisi yang normal, kita bisa memperoleh bukan hanya pendapat pribadi dari setiap anggota dari setiap konsumernya, tetapi juga faktor X-nya, yaitu opini seluruh anggota keluarga terhadap produk dapat diketahui. Ya, feelingnya itu kita dapat, interaksi mereka dengan produk itu kita bisa dapat, ya. Pengaruh dari sesama anggota keluarga terhadap produk dapat ditelusuri juga lagi, ya. Nah, sehingga data yang diperoleh itu sangat detail, sangat komprehensif. Opini detail konsumen terhadap seluruh atribut dari produk, kebiasaan mereka mengkonsumsi produk tersebut, opini mereka mengenai harga itu juga dapat kita peroleh. Tentang kemasannya, instruksi pengujiannya, itu bisa kita ketahui. Jadi hasilnya sangat kompleks, ya. Oke, jadi udah tahu siapa panelisnya, sudah tahu di mana bisa dilakukan pengujian. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi pengujian secara afeksi. Sama seperti proses pengumpulan data di penelitian-penelitian lainnya, ya. Pengujian afeksi itu juga dikelompokkan berdasarkan metode pengumpulan data. Ada dua cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu pengumpulan data secara kuantitatif, ya, di mana pengujian sensorik dilakukan menggunakan skala yang terukur. Sementara yang kedua, pengujian sensorik ini dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gelas dengan berbagai macam emoticon. Dan yang kedua, ada beberapa orang sedang duduk bersama-sama seperti sedang membahas atau berdiskusi tentang sebuah produk, ya. Karena pada setiap orang mereka memiliki sebuah sampel yang sama. Ya. Yang mana yang uji kuantitatif, yang mana yang uji kualitatif kalau menurut kalian? Ya, yang uji kuantitatif itu yang gelas yang tambahkan dengan emoticon, ya. Jadi ada skalanya. Kalau kita lihat emoticonnya itu memperlihatkan berbagai macam ekspresi, ya, yang menunjukkan keterukuran kesukaan dari seorang konsumen, ya. Sementara yang berdiskusi ini mereka adalah panelis-panelis, ya, yang berdiskusi tentang apa yang mereka opini mereka tentang produk tersebut. Jadi hasilnya itu tidak terukur karena berupa data yang dikumpulkan secara kualitatif, datanya itu tidak bisa diukur, ya, tidak ada satuan ukuran yang jelas, hanya dideskripsikan. Oke. Nah, kita bahas dulu yang kualitatif. Kapan pengujian afeksi secara kualitatif bisa dilakukan? Ya, pertama itu saat produsen perlu memahami kebutuhan konsumen yang tidak bisa diekspresikan. Jadi, uji kualitatif bisa uncover unexpressed needs of consumer. Uji kualitatif bisa membuka atau menghasilkan, ya, membantu menemukan kebutuhan konsumen yang sulit untuk diucapkan, yang sulit untuk diutarakan, ya. Umumnya informasi ini membantu produsen mengidentifikasi tren. Misal tentang ini berhubungan tentang hal-hal yang mungkin sulit untuk diukur. Ya, sulit untuk diukur. Contohnya
di dalam penggunaan produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti mungkin alat-alat kebersihan pribadi, ya, atau produk kosmetika yang berhubungan dengan kecantikan, bagaimana memperbaiki, bagaimana terlihat lebih muda, ya, anti aging gitu. Jadi hal-hal yang bersifat sensitif. Jadi dengan kualitatif itu ekspresi wajah, gestur tubuh, cara mereka berkomunikasi itu juga menjadi salah satu hal-hal yang diukur, bukan hanya yang mereka ucapkan saja, ya. Lalu yang kedua, bisa mempelajari istilah yang sering digunakan oleh konsumen untuk menggambarkan produk kita. Ya, learn consumer terms. Mungkin kalian pernah ingat tentang iklan sebuah produk coklat, ya, di mana di situ ada iklannya suka yang dingin atau yang suka yang beku atau yang biasa, gitu ya, produk coklat. Nah, perusahaan tersebut memperoleh informasi tentang ini itu dari pengujian seperti apa ya? Dari pengujian kualitatif seperti ini, memperoleh informasi tentang bahwa ternyata konsumen kami menyukai produk ini, ada yang menyukainya dengan harus disimpan dulu di dalam kulkas berapa lama. Ada juga yang tidak. Nah, kebiasaan ini atau istilah yang digunakan untuk produk itu diketahui dari uji-uji kualitatif seperti ini. Nah, istilah ini atau kebiasaan-kebiasaan ini bisa digunakan sebagai bahan untuk iklan. Jadi yang lebih menjual dibandingkan istilah-istilah formal. Sama seperti sebuah jargon yang mungkin yang kita sering dengar untuk sebuah produk minuman berkarbonasi, ya, dinginnya nyegerin. Nah, itu juga jargon yang diperoleh dari pengujian secara kualitatif, ya. Lalu yang ketiga, get initial response, dapat langsung mengamati respon nyata. Jadi kalau kita lagi diskusi kan kita kan kasih produknya gitu ya, kan mereka kan duduknya bareng-bareng dengan kita sebagai moderator gitu. Maka kita bisa langsung melihat bagaimana gestur, sifat, pola perilaku dari konsumen setelah mengkonsumsi produk, ya. Tanpa mereka berkata kita bisa tahu. Ada yang mungkin memincingkan wajahnya, ada yang terkejut, ada yang senyum gitu ya. Jadi initial responnya kita langsung bisa dapat. Dan yang terakhir dan juga sama pentingnya itu mempelajari perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Bagaimana produk tersebut digunakan, kapan, seberapa sering produk tersebut digunakan oleh konsumen. Dan ini juga bisa digunakan informasi untuk membangun image dari produk tersebut. Nah, pengujian afeksi secara kualitatif ini umumnya dilakukan dengan 3 metode. Pertama, focus group, fokus panel, atau one-to-one interview. Fokus group dan fokus panel ini semacam diskusi, ya. Ya, jadi ada sekelompok kecil konsumen sebanyak 10 sampai 12 orang diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, bisa berdasarkan seringnya mereka mengkonsumsi produk atau berdasarkan kelompok usia dan lain-lain. Mereka berdiskusi tentang produk tersebut sebanyak 1 sampai 2 jam selama beberapa kali kayak gitu. Ya.
Lalu fokus panel. Kalau fokus panel ini frekuensi pertemuannya dan durasi mereka berinteraksi dengan produk jauh lebih lama. Kenapa? Karena produknya diizinkan untuk dibawa pulang dulu, untuk diuji dulu di rumah selama seminggu mungkin, lalu kemudian balik ke diskusi, lalu kemudian bertemu lagi dan berdiskusi dengan kelompok, bisa sampai 3 atau 5 kali, lebih banyak daripada fokus group. Lalu yang terakhir ada one-to-one interview. Nah, kalau ini interviewnya individual. Nah, ini ya, di sinilah kita bisa mengetahui atau memahami kebutuhan konsumen yang nggak bisa dijelaskan tadi, ya. Mungkin kalau susah kalau ngomongnya di ruangan, di depan publik, jadi sendiri-sendiri, atau juga interviewernya atau penanyanya bisa juga mengamati bagaimana gestur dari responden. Ini banyak sampai 50 orang responden. Nah, itu tadi udah kualitatif, sekarang kita masuk yang kuantitatif. Kuantitatif adalah pengujian sensorik untuk memperoleh tanggapan konsumen yang dilakukan menggunakan skala yang terukur. Jadi tetap yang diuji itu tanggapan konsumen, jadi pengujiannya tetap subjektif ya, tapi pengujiannya itu menggunakan skala yang terukur. Ya. Seperti pertanyaan mengenai kesukaan, penerimaan terhadap atribut secara umum atau atribut secara keseluruhan. Di sini ada disebutkan pengujian afeksi secara kuantitatif dapat diterapkan pada situasi berikut. Yang pertama, untuk menentukan keseluruhan untuk menentukan kesukaan konsumen terhadap produk secara keseluruhan. Yang kedua, untuk menentukan kesukaan konsumen untuk menentukan kesukaan konsumen berdasarkan atribut mutunya ya. Dan yang terakhir, mengukur bagaimana konsumen menerima atribut mutu tersebut ya. Jadi yang pertama, kalau kita cuma nanyakan apakah kamu lebih suka produk yang mana, yang A atau yang B gitu ya. Terus yang kedua, dari produk A, atribut mana yang paling kamu sukai? Warnanya, saya paling suka teksturnya. Terus yang ketiga, dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak suka, 5 sangat suka, tolong berikan tanggapan Anda terhadap tekstur produk kemplang berikut. Nah, itu yang ketiga. Yang sering kita lakukan di penelitian ya, di praktikum. Di penelitian, di lab. Nah, tapi juga bukan tidak mungkin Anda menggunakan pertanyaan untuk yang satu dan yang kedua. Nah, jadi secara pengujian afeksi secara kuantitatif ini secara umum terbagi dua. Pertama, sesuai dengan tugasnya ya, aim-nya. Kalau panelis diminta untuk memilih dari produk A dan B mana yang paling disukai, maka itu disebut dengan uji preferensi atau uji kesukaan. Pertanyaannya bisa seperti, sampel mana yang lebih baik? Dari sampel A dan B, sampel mana yang lebih baik? Atau sampel mana yang lebih kamu sukai? Itu, panelis hanya diminta untuk memilih. Lalu yang kedua, panelis diminta untuk memberikan rating. Ya, dan itu disebut dengan uji penerimaan. Seberapa besar panelis menerima produk tersebut? Yang namanya seberapa besar berarti ada skalanya, sangat menerima, tidak menerima, ya, atau sangat suka atau tidak suka, ya. Jadi pertanyaannya bisa dari skala 1 sampai 5,
Seberapa suka kamu dengan produk ini? Dari skala 1 sampai 5, seberapa besar keinginan kamu membeli produk ini? Itu salah satu bentuk pertanyaan juga untuk uji afeksi. Ini. Nah, metodenya ini juga ada jenis-jenis ujinya lagi. Di uji kesukaan, di mana tugasnya yang uji preferensi ini ya, di mana tugasnya panelis memilih ya, itu jenis ujinya ada 4. Yang pertama, uji kesukaan secara berpasangan. Namanya berpasangan, sampelnya cuma 2, nggak boleh lebih ya. Jadi tujuannya panelis diminta memilih satu sampel dibandingkan sampel yang lain. Lalu ada uji ranking. Sampelnya 3 atau lebih, tapi jangan lebih daripada 6. Ya. Jadi di sini panelis diminta untuk mengurutkan ya kesukaan mereka terhadap sampel A, B, C, dan D. Misal pertanyaannya, berikan rating ya atau urutkan keempat sampel ini berdasarkan kesukaan Anda. Sampel D itu paling disukai, berarti dia ranking 1. Sampel A dia paling tidak disukai, dia ranking 4. Jadi semakin rendah nilainya, maka mutunya semakin baik. Karena ranking 1 mutunya berarti paling baik gitu ya. Lalu ada jenis uji juga, tipe pengujian yang disebut multi-pair preference. Semuanya dipasangkan. Jadi ada 4 sampel, misalnya ini juga 3 sampai 6 sampel, ada 4 sampel ya. Kita akan mencoba membandingkan keempat sampel ini semuanya ya. Semuanya satu-satu. Misal berarti ada A, B, C, D. A dengan B dulu dibandingkan, A dengan C, lalu A dengan D, terus kemudian B dengan C, B dengan D, dan terakhir C dengan D. Ya. Terus yang terakhir multi-pair preference, yang dimana tidak semuanya dipasangkan. Kalau seperti ini, dari keempat sampel itu ada 2 sampel yang dianggap sebagai kontrol. Maka 2 sampel yang lain hanya dipasangkan kepada sampel kontrol. Sementara sesama sampel kontrol tidak dipasangkan satu sama lain. Kalau di sini kalau di sini kita bisa melihat A dengan B ada, A dengan B nggak ada ya, A dengan B nggak ada, A dengan C ada, A dengan D ada, A dengan E ada, B dengan C ada, B dengan D ada, B dengan E. Nah, kalau di sini kita lihat ada 5 sampel di mana B menjadi A dan B menjadi sampel kontrol. Ya. Maka si A dipasangkan dengan 3 sampel yang lain, C, D, dan E. B juga dipasangkan dengan C, D, dan E. Tapi A dengan C, A dan B tidak dipasangkan satu sama lain. Karena keduanya adalah kontrol. Ini ada contoh untuk uji berpasangan. Jadi kondisinya adalah ada sebuah perusahaan yang menghasilkan produk makanan ringan dengan flavor kacang. Nah, lalu dari uji kualitatif diketahui bahwa konsumen mengharapkan kalau bisa aroma kacangnya itu lebih banyak, lebih enak gitu ya. Maka bagian departemen dan pengembangan produk membuat formulasi baru. Kemudian departemen pemasaran minta, ayo sekarang buktikan produk yang kalian buat itu betul-betul disukai dari produk yang sekarang, ya yang rasa kacangnya lebih baik ini, betul-betul disukai tidak dari produk yang
produk kita saat ini. Jadi pengujiannya itu tujuannya adalah untuk menentukan apakah prototipe yang baru ini lebih disukai dari produk yang sekarang. Maka mereka melakukan pengujian terhadap 100 orang ya di pameran ya, di mana 100 orang ini menerima dua sampel secara langsung ya. Nah, 50 orang dari mereka akan menerima sampel dengan urutan A dan B. 50 orang yang lain menerimanya dalam urutan B dan A. Ya, semua sampelnya itu diberikan 3 kode acak, lalu panelis diminta untuk memberikan pilihan. Hipotesisnya H0-nya kesukaan konsumen untuk snack dengan aroma kacang lebih tinggi itu kurang dari 50%. H1-nya sebaliknya. Nah, ini kuesionernya seperti ini. Test the product on the lab first. Jadi harus ada instruksi ya. Harus ada instruksi. Instruksinya apa? Ya. Di sini jelas disebutkan. Ini penting ya supaya semuanya itu memulai di sisi yang sama. Jadi uji produk dari sisi kiri terlebih dahulu. Kemudian produk di sisi kanan yang kedua. Ini penting untuk disebutkan. Jadi jangan nanti konsumennya memilih acak suka-sukanya. Nah, setelah kamu menguji kedua produk mana yang kamu sukai? Jadi penilaian diminta dilakukan setelah menguji kedua produk. Jadi instruksinya harus jelas. Dimulai dari mana, kapan pengujian harus dilakukan. Apakah setelah menguji semuanya atau diuji satu-satu, itu tergantung dari jenis ujinya. Lalu, selalu tambahkan komentar. Karena komentar ini penting untuk Anda menemukan alasan dibalik mereka memilih produk 463 dibanding 189. Jadi buatlah kuesioner itu sesimpel mungkin ya, form ujinya itu sesimpel mungkin. Jangan lupa nama dan tanggalnya sebagai identifikasi. Ini juga ada contoh untuk uji ranking ya. Tolong rankingkan atau urutkan sampel di bawah ini berdasarkan kemanisannya. Ya, ini ada 3 sampel, mulailah dari kiri ke kanan katanya. Setelah lakukan pengujian, berikan penilaian setelah Anda menguji keseluruhan ketiga-tiganya. Jadi setelah diuji 315, 837, 642, tentukan mana yang paling manis. Ini juga. Oke. Ini juga untuk dan ini ada untuk uji penerimaan. Uji penerimaan tadi itu yang menggunakan skala yang terukur, ya. Nah, tadi kan kalau kita lihat jenis panelis ya, ada berdasarkan usia, kan ada anak-anak ya. Anak-anak kan kadang-kadang susah ya kalau kita pakai kata-kata gitu kan. Jadi gunakanlah emoticon atau gambar. Nah, biasanya ini penting, skala hedonik itu ganjil. Kenapa? Supaya dia seimbang antara sisi yang negatif dan sisi yang positif. Coba kita lihat di sini, ada 7 point excellent. Ya, jadi ini 7 skala untuk excellent. Yang pertama itu yang paling satunya itu excellent, 2 very good, 3 good, 4 fair, netral, 5 poor, 6 very poor, 7 terrible. Ya, ini juga 5 poin excellent. Jelas ada 2 yang bagus, ada 2 yang negatif. Ini ada 6 poin.
Nah, di sini disebut unbalanced. Kenapa? Coba kita lihat. Excellent, extremely good, very good, good, fair, poor. Jadi sisi positifnya itu ada sampai 5. Sementara poornya hanya 1. Nggak ada yang, jadi nggak seimbang skalanya. Yang 6 ini juga tidak seimbang. Yang positifnya ada 3, yang negatifnya hanya 2. Tapi ada juga yang ganjil tapi nggak seimbang. Contohnya, like extremely, like strongly, like very well, like fairly well, like moderately, like slightly. Lalu ada dislike-nya hanya 3. Dislike-nya ada 3, like-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara, jadi jumlahnya tidak seimbang, yang netralnya nggak ada. Terus konsumen juga bingung ini untuk membedakan apa yang dimaksud dengan like extremely dan like strongly. Kalau kita kan seringnya itu dengan skala hedonik 5 ya. 1 sampai 5. Jadi 1 sangat suka, 1 sangat tidak suka, 5 sangat suka. Netralnya ada di 3. Jadi seringnya itu 5, 7, 9. Ya. Cuman ada kadang-kadang semakin banyak pilihan skalanya, panelis semakin bingung. Jadi 7 itu udah appropriate lah, udah oke. Sementara kalau 5 lebih umum memang digunakan, tapi sebenarnya kalau kita gunakan 7 itu terdapat perbedaan antara suka dengan agak tidak suka ya. Maksudnya kayak gini. Ada yang namanya sangat suka, ada yang hanya suka kayak gitu. Nah, jadi kalau udah sangat suka itu berarti bakalan dibeli gitu. Nah, jadi udah level gimana ya? Kategorinya itu jauh lebih spesifik. Nah, di dalam mendesain pengujian form untuk uji penerimaan ini harus diingat waktunya itu juga pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan waktu pengujian. Skalanya digunakan sama walaupun untuk menguji atribut yang berbeda. Ya. Lalu arahkan pertanyaan langsung ke yang mau dilihat itu apa. Ya, jadi sesuaikan dengan tujuan dan parameter yang mau diamati. Lalu selalu sediakan tempat untuk pertanyaan terbuka, untuk komentar. Ya, supaya kita bisa tahu alasan kenapa mereka lebih suka atau tidak suka dengan produk tersebut. Kemudian, kalau Anda menanyakan kesukaan per atribut, jangan lupa untuk tetap menanyakan kesukaan secara keseluruhan. Ya. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan yang bisa digunakan untuk uji afeksi. Untuk uji kesukaan, ya. Which sample do you prefer for the favorite? Sampel mana yang lebih kamu sukai untuk jenis minuman ini? Berarti ini kita disuruh memilih. Nah, ini ada uji hedonik dengan kegiatan dengan pengukuran. Berarti ini uji penerimaan ya. Bagaimana pendapat kamu tentang tekstur produk tersebut? Ya. Silahkan pilih dari dislike extremely dan like extremely. Nah, ini menggunakan skala garis. Ya, tapi poinnya tetap bisa 5 atau 7 gitu ya. Atau tentang intensity response to the attribute. Ya. Seberapa kuat atau seberapa intens menurut Anda kerenyahan dari cracker ini? Terus kecocokan intensitas. Nah, ini juga bisa. Coba berikan atau ukur kemanisan dari sereal ini. Not all sweet enough, much too sweet. Tidak begitu manis, sangat manis sekali.
Ini seperti ya. Nah, ada juga jenis pengujian di mana Anda memberikan skor. Ya, tapi skor itu perlu dijelaskan. Skor 90 itu maksudnya apa, 80 maksudnya apa, 70 apa, 60 apa. Ya, jadi di sini diminta tolong berikan nilai terhadap sampel berdasarkan penilaian berikut. Bisa, ini juga bisa. Nah, ini juga jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada konsumen. Pertanyaan pertama, ini menggunakan skala 9 poin, ya, hedonik, untuk kesukaan secara menyeluruh. Jadi produknya dilihat itu tanpa melihat atributnya satu-satu secara menyeluruh, dari suka hingga tidak suka, 9 poin. Nah, kalau ini sudah langsung ke atribut. Indicate by placing a mark in the box your overall like dislike for the flavor of the sample. Ini flavor. Nah, ini berubah lagi yang kedua. Ini how you feel about the intensity of the flavor. Ini kita ditanyakan tentang kesukaan kita. Ini ditanyakan tentang intensitas dari cita rasanya. Menurut kita apakah sangat intens atau tidak? Ya. Lalu muncul lagi ke intensity dari rasa asin. Nah, lalu ada pertanyaan open endednya. Apa yang nggak kamu sukai? Apa yang kamu sukai? Gitu. Nah, ini juga indicate. Pertama ditanyakan tentang bagaimana kesukaan kita tentang teksturnya. Lalu pertanyaan kedua, level of the tenderness of the sample. Menurut kita. Ya, oke. Yang bisa saya simpulkan dari presentasi hari ini adalah sebelum Anda melakukan pengujian uji sensori, pastikan dulu metode uji yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Garis bawahi bahwa uji afeksi itu digunakan untuk mengidentifikasi penerimaan konsumen atau kesukaan konsumen terhadap sebuah produk. Gunakan pengujian afeksi secara kualitatif jika Anda menganggap masih banyak informasi yang perlu dieksplor terhadap produk tersebut. Dan jika Anda ingin mengukur bagaimana penerimaan konsumen dan untuk sampel A dibandingkan sampel lain, baik secara mutu sensorik secara keseluruhan, ya, ataupun terhadap atribut tertentu, Anda bisa menggunakan uji kuantitatif, ya, di mana Anda bisa menggunakan uji kesukaan ataupun uji penerimaan. Pilihlah sesuai dengan kondisi sampel Anda, metode uji yang dipilih. Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Mohon dipelajari dengan baik. Kita akan diskusi pada pertemuan selanjutnya mengenai tugas ini dan juga mungkin akan mencoba melakukan cobaan kecil-kecilan dengan alat seadanya yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.